Oke, ya baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, ya kita akan mulai sesi kita perdana setelah UTS ya. Jadi kita akan mulai di topik ke-7 terkait dengan tuple sets and dictionary ya. Jadi hari ini mungkin materinya akan cukup padat ya. Jadi mungkin nanti sesi worksheet-nya juga akan saya extend waktu pengerjaannya. Oke. Oke, ya kita mulai sesi. Oh ya, sebelumnya silakan diisi terlebih dahulu untuk absensinya. Ya, silakan diisi secara mandiri untuk absensi di sesi ini. Oke, ya sudah terlihat slides yang saya tampilkan? Oke, ya. Kita akan hari ini akan membahas terkait dengan tipe data lanjutan di Python. Jadi kalau di pertemuan sebelum UTS kita mengenal beberapa tipe data seperti string integer hingga list ya terakhir yang kita ketahui. Kali ini kita akan mengenal beberapa jenis tipe data yang mungkin juga akan membantu kita menyelesaikan permasalahan secara lebih mudah untuk beberapa case gitu ya. Kalau di UTS kemarin ada yang beberapa soal yang sempat usul ke saya pas ujian berlangsung gitu ya. Bisa nggak kita pakai tipe data set atau dictionary ya? Itu tujuannya memang itu ya. Jadi memang ada beberapa persoalan yang akan lebih optimal kalau kita menggunakan tipe data tertentu ya. Akan lebih mudah jika kita menggunakan tipe data yang tepat ya. Yang kita akan bahas tuple set dan dictionary, kita akan bahas definisinya, karakteristiknya, dan operasi-operasi apa yang bisa kita lakukan menggunakan tipe data tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan tuples ya. Jadi sebenarnya tuples ini cukup mirip ya dengan list ya, yang kalau misalkan kita sudah familiar dengan list, kurang lebih sebenarnya mirip, cara inisiasinya cukup familiar, namun ada perbedaan di beberapa aspek gitu ya. Jadi tuple ini juga merupakan sets of element ya. Jadi kita kumpulan dari elemen-elemen tipe data yang bermacam-macam ya. Jadi sequence of elements ya. Jadi ada indeksnya juga ya. Nah, perbedaannya adalah untuk inisiasinya, kalau di list kita pakai kurung siku, nah ini pakai kurung buka dan kurung tutup biasa gitu ya. Nah, jadi menggunakan parentesis ya. Nah, perbedaan utama selanjutnya adalah kalau misalkan di tipe data list ya, dia sifatnya adalah mutable gitu ya. Sementara di tuples dia immutable ya. Nah, konsekuensinya apa? Kita tidak bisa melakukan editing ya. Kita tidak bisa mengubah objek yang sudah kita definisikan, yang sudah kita inisiasi secara langsung kalau kita menggunakan tuples. Ya, jadi kalau di list kita bisa langsung melakukan perubahan di indeks list kita ya. Kalau di tuples dia karena immutable dia tidak dapat kita ubah dengan cara demikian. Ya, ini beberapa opsi ya dalam membuat tuple gitu ya. Jadi kita sebenarnya sederhana gitu ya, kita gunakan seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa, empty tuple ya seperti ini. Atau juga kalau misalkan kita
tapelnya isinya satu, ya kita tinggal menggunakan kurung buka dan kurung tutup saja gitu ya. Maka dia sudah akan menjadi sebuah tapel ya. Nah, perhatikan juga kalau misalkan kita menginisiasi tapel dengan size 1, nah kita tambahkan koma gini ya agar dia tipenya terbaca oleh Python sebagai tapel gitu ya. Kalau kita seperti ini saja, dia akan dideteksi oleh Python sebagai tipe data string. Ya, kita juga bisa menginisiasi menggunakan function tuple di sini. Kalau kita gunakan function tuple terhadap sebuah string ya, jadi misalkan tuple ABC seperti ini, maka dia akan menciptakan tuple yang isinya karakter A, karakter B, dan karakter C. Gitu ya. Termasuk juga kalau kita isikan di sini, kita juga bisa di dalam tuple ini kita masukkan list gitu ya. Ini beberapa opsi saja ya, walaupun secara praktikal mungkin akan cukup jarang ya, tapi ini juga bisa kita lakukan ya, menginisiasi tuple dengan memasukkan list di dalamnya. Atau kita juga bisa memasukkan tuple yang isinya adalah range, fungsi range yang mengenerate angka dari 0 hingga n-1 ya, sesuai yang kita definisikannya. Jadi kalau di sini range 3, maka akan mengenerate 0 sampai dengan angka 2 ya, 0, 1 dan 2. Ya, atau juga kita bisa gunakan tapel kosong ya, seperti ini ya. Jadi tapel kosong bisa kita seperti ini langsung, atau gunakan function tuple tapi tanpa argumen. Itu beberapa opsi kita membuat atau menginisiasi tipe data tuples. Ya. Oke, ya. Ini ada beberapa operasi yang valid untuk dilakukan di dalam tuples ya. Yang pertama ada membership operation ya, kita masih bisa juga kita gunakan gitu ya. Jadi mengecek apakah ada elemen tertentu di dalam tuple yang kita buat, kita bisa mengecek panjangnya berapa, mengakses indeksnya ya, walaupun kita tidak bisa directly mengubah isi dari tuple-nya menggunakan indexing ya, seperti pada list, karena dia sifatnya sekali lagi adalah immutable. Nah, ini kita indexing dan slicing-nya ini juga masih cukup mirip gitu ya. Kemudian kita bisa, kalau misalkan tuplesnya ini berisi angka semua, kita bisa menggunakan minimum, mencari nilai minimal, mencari nilai maksimum, mencari penjumlahan dari tuple yang isinya angka gitu ya. Itu beberapa operasi yang valid pada tipe data tuples. Nah, untuk operasi lainnya mungkin bisa lihat di dokumentasi Python yang official gitu ya, atau di internet itu juga cukup banyak untuk function-function atau metode lain. Nah, ini kita juga bisa melakukan iterasi ya, sama kita bisa melakukan operasi dengan menggunakan membership operation ya. Ini bisa diganti dengan nama variabel yang isinya adalah tuple ya. Dan kalau kita iterasi dan kita print ya, akan menghasilkan elemen-elemen yang ada di dalam tuple-nya ya, untuk di setiap iterasi. Ya kurang lebih sama ya. Intinya dia adalah sequence of elements, hampir mirip ya, hampir mirip dengan list. Dia isinya beberapa elemen yang ditandai dengan indeks-indeks. Kita bisa iterasi, kita bisa lakukan beberapa fungsi yang mirip, tapi perbedaan utamanya pada antara list dan tuples adalah di cara inisiasinya ya, dan juga mutability-nya. Oke ya, silakan saya kasih waktu 3 menit ya. Silakan di explore dulu apa output dari kode ini. Ya, silakan tulis di chat ya untuk jawabannya. Oke, ya.
sejauh ini ya, oke ya. Jadi di sini baru ada 3 jawaban ya. Silakan yang lain juga. Saya harap partisipasinya ya. Coba bisa ditebak outputnya atau apa yang dilakukan pada kode ini. Sini ada nested loop, range A dan B, dan seterusnya gitu ya. Oh, ada yang 3, ada yang 0. Coba yang lain. Sini sudah ada beberapa, Riri sudah, Ardian, Rifki, Christopher, terima kasih. Wahyu juga terima kasih. Yang lainnya? Coba saya ingin tahu jawaban dari Dilan Adi Prawira. Halo Dilan Adi Prawira, apakah ada di kelas ini? Ya, halo. Tes. Ya. Ada, Pak. Oke, ya kira-kira apa yang dilakukan oleh kode di layar ini? Kode ini tuh kayak eh, kan X itu kayak kayak basisnya gitu ya. Terus kalau misalnya ada indeks di A sama B yang sama, X itu nambah 1 gitu. Oke, ya berarti kalau kita sederhanakan itu apa? Berarti kita mencari apa di A dan B? Mencari kesamaan, Pak. Oke, ya mencari elemen yang sama ya di dalam tabel ya. Jadi, oke, terima kasih Dilan ya. Jadi di sini di A dan B kita mencari, ini harusnya indentasinya agak masuk ya. Jadi agak ada kesalahan sedikit. Nah, oke, dari di A dan B kita lakukan iterasi nested loop dan kita mendeteksi kira-kira di antara A dan B ini elemen yang sama itu ada berapa gitu ya. Jadi misalkan di sini kalau kita punya tuple 137 dan 5 dan 2531 ya, maka elemen yang sama itu apa saja. Nah, kita bisa lihat satu apakah ada di B juga? Oh, ternyata ada. Ya udah counternya nambah 1. 3 apakah ada? Oh, ternyata dia juga ada. Ditambah lagi jadi 2 ya. 7 tidak ada, kita langsung skip. 5 apakah ada juga? Oh, ternyata ada. Ya sudah, berarti hasilnya X di akhir iterasi itu nilainya adalah 3 gitu ya, karena dia mencocokkan berapa elemen yang sama di antara kedua tuple. Sekilas memang mirip dengan list ya untuk tuples, operasinya juga cukup mirip, hanya sekali lagi dia immutable ya. Nah, contohnya apa memang praktikalnya, kenapa kan sudah ada list nih, kenapa kita masih perlu tuple ya. Jadi kita akan banyak sih menemui tipe data tuple ini kalau nanti misalkan kalau yang ilkom nanti berurusan dengan salah satunya knowledge graph gitu ya. Itu biasanya knowledge graph-nya di salah satunya representasinya bisa dalam bentuk tuple juga gitu ya. Itu salah satu contoh implementasinya, dan mungkin masih banyak lagi case-case lain yang memang dia butuh karakteristiknya, mungkin dia juga sequence of elements tapi dia membutuhkan immutability gitu ya. Jadi dia diharapkan untuk tidak diubah secara mudah gitu ya. Secara langsung menggunakan accessing index. Ya, ini salah satu ini ya kalau di list kita bisa lakukan seperti ini gitu ya. Jadi kalau di list kita bisa lakukan append ya, 3, 1, 2, dan kita append dengan 5, maka dia akan menjadi seperti ini, 3, 1, 2, dan 5. Namun kalau kita di tuple, kita tidak bisa menggunakan append ya, kita tidak bisa melakukan perubahan indexing ya, seperti ini, atau kita melakukan deleting gitu ya. Itu tidak bisa kalau kita menggunakan tuples, tapi di list itu dia dimungkinkan untuk menggunakan beberapa metode yang melakukan perubahan data secara langsung di indeksnya.
Ya, ini bisa dicoba ya, karena mungkin materi kita cukup banyak hari ini. Ini jadikan code challenge saja gitu ya. Silakan dilatih juga. Jadi saya sudah provide banyak sekali media untuk berlatih ya, worksheet itu yang wajib. Ini yang sunnah lah istilahnya gitu ya. Jadi silakan nanti dikerjakan juga bagaimana kalian nanti melakukan konversi antara tuple yang awalnya isinya adalah sebuah sebuah string ya, di angka ya, tapi dia string, tapi akhirnya menjadi tuple yang tipe datanya di dalamnya adalah integer ya. Jadi ada tuple yang isinya tuple integer gitu ya. Jadi ini problem yang mungkin cukup basic tapi mungkin cukup menarik ya. Dengan kita mengetahui bahwa kita tidak bisa menggunakan sifat mutability seperti pada list gitu ya. Jadi kita salah satu clue-nya ya otomatis kita membuat tuple baru harus gitu ya kalau kita ingin melakukan modifikasi terhadap sebuah tuple. Nah, oke. Ya, ini silakan dikerjakan saja untuk menambah pendalaman materi terkait dengan tuples programming ya di Python. Oke, sebelum kita masuk ke set, apakah ada pertanyaan terkait dengan tuples? Oke, apakah sudah cukup clear untuk materi terkait dengan tuples ini? Halo, apakah sudah cukup clear? Saya mau tanya Pak, Iya, untuk tuple silakan. itu elemennya dalam satu, kan kalau list itu bisa string, bisa integer di dalam satu list ya Pak. Kalau tuple tuh bisa nggak ya Pak? Tuple, oke ya. Contohnya kalau di sini mungkin cukup seragam ya. Coba kita tes saja gitu ya. Saya agak-agak kurang ingat, tapi harusnya dimungkinkan juga sih. Ya, tetap bisa ya. Jadi sebenarnya dia mirip sekali dengan list ya. Jadi kita bisa combine di sini. Di dalam tuple ini kita bisa bermacam-macam tipe data gitu ya. Termasuk kita ada mau seperti ini, ada tuples di dalam tuples, itu juga dimungkinkan. Mau di dalam tuplesnya ada integer, mau ada float, mau ada string, itu juga bisa. Oke Pak, makasih. Oke. Oke, yang lain apakah ada? Ya, pokoknya ini ya, kalau misalkan tidak mau pusing terkait dengan tuple, ya intinya ini list yang dia immutable. Ya, sesimpel itu. Ya, jadi dia list yang immutable dan bedanya cuma di bentuk kurungnya aja. Nah, itu LDR-nya ya untuk tuples itu apa gitu ya. Yang penting kita memahami sifat immutable itu maksudnya apa, harusnya membedakan antara tuples dan list itu tidak terlalu sulit. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akan lanjutkan ke tipe data yang kedua, yaitu set ya. Nah, ini sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan set, ya ini sama, kita harus memahami ini biar mudah, ya sama secara harfiah saja ya. Set ini adalah himpunan, jadi kalau kalian sudah memahami konsep himpunan di mungkin SMP gitu ya, ya kurang lebih sama gitu ya. Jadi di sini untuk memodelkan tipe data yang optimal direpresentasikan dalam bentuk himpunan ya. Kita himpunannya di sini tidak terbatas pada himpunan bilangan saja ya, tapi kita juga bisa menggunakan himpunan untuk tipe data yang lain juga gitu ya. Ya, jadi di dalam matematika gitu ya, himpunan ini isinya ya bermacam-macam ya, adalah kumpulan objek yang isinya bermacam-macam
Nah, dan ini adalah karakteristik yang cukup cukup eh, cukup kunci di sini ya. Ya, jadi di dalam set tidak ada dua elemen yang identik atau dua elemen yang sama ya. Jadi kalau misalkan ada dua angka satu di dalam sebuah set, maka dia hanya akan terbaca sebagai satu angka saja gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan tipe data yang pasti tidak ada yang identik, kita optimal menggunakan set saja ya dibanding tipe data yang lain, karena dia pasti langsung memfilter elemennya menjadi elemen yang distinct gitu ya, tidak ada yang identical. Nah, jadi unik, dan selain itu yang juga tidak kalah penting, karakteristik utamanya adalah no order gitu ya, tidak ada urutan. Jadi walaupun kita definisikan set isinya 1, 2, 3, 4 ya, ketika kita cetak di setiap pencetakan itu bisa saja berbeda-beda, bisa 4, 3, 1, 2 atau dan seterusnya gitu ya, antara saya dan compiler Anda itu juga pasti akan beda. Karena apa ya? Karena set memang tidak maintain order atau urutan dari data yang disimpan. Ya, berbeda dengan list dan tuples yang mana dia akan memaintain urutan berdasarkan indeksnya. Nah, di dalam set ini tidak ada urutan. Konsekuensinya apa? Tentu saja di sini tidak bisa kita lakukan akses menggunakan indeks ya. Karena apa ya? Karena nggak ada indeksnya ya, karena nggak ada urutannya ya. Jadi di sini hanya elemen yang distinct dan no order gitu ya. Jadi itu dua sifat utama di dalam tipe data set ya. Selain juga yang juga perlu dipahami adalah many different types ya, artinya berbagai macam tipe bisa kita masukkan di dalam menginisiasi sebuah sebuah set di dalam Python gitu ya. Dan set yang tidak memiliki elemen itu disebut dengan empty set, dan ya konsep ini antara yang kita familiar di matematika dengan yang ada di pemrograman itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah familiar dengan konsep himpunan yang ada di matematika, seharusnya tidak terlalu kesulitan ya dalam memahami konsep set yang ada di dalam Python. Kurang lebih sama. Termasuk juga untuk methods and operations ya gitu ya, kita bisa lakukan mencari irisan, mencari unionnya, atau mencari semestanya, itu sama saja. Cuma nanti kita perlu tahu sintaksnya itu seperti apa. Yaitu konsep basic dalam kita memahami tipe datasets di dalam matematik maupun di dalam Python itu ya. Nah, kalau di sini ya kalau set kita menggunakan kurung kurawal seperti ini ya, dan kita tidak bisa melakukan indexing di dalam set ya. Kenapa? Karena ya kita lagi-lagi kita harus ingat bahwa sifat utama dari sets ini adalah dia tidak memiliki order ya. Oke, ini adalah beberapa cara kita melakukan inisiasi sebuah tipe dataset. Kita bisa menggunakan konstruktor, di mana di sini kita definisikan nama variabelnya, kemudian kita gunakan constructor atau function set yang di dalamnya adalah iterable data types, ya. Jadi di sini kalau misalkan kita gunakan constructor, maka pastikan di dalamnya ini adalah tipe data yang iterable gitu ya. Jadi seperti ini, dia adalah string ya, maka dia akan diiterasi sebagai nanti akan kita dapatkan elemen yang isinya karakter A, B, dan C gitu ya. Ya, sorry, ini ABC aja harusnya ya, tidak dipisah, kecuali kita lakukan menggunakan function lainnya untuk melakukan pemecahan. Oke, kemudian untuk yang paling intuitif kita gunakan kurung kurawal seperti ini. Kita bisa langsung masukkan tipe datanya, gitu ya. Sorry, saya cukup ragu. Ini apakah
print my set. Ya, oh ya, dia di ini ya, dipisah ya ternyata. Kalau set yang kita gunakan konstruktor seperti ini, objek iterable-nya akan dipecah menjadi masing-masing karakter ya. Kalau misalkan dia string atau kalaupun dia di sini ada list of angka ya, dia akan dipecah satu-satu ya per indeksnya. Namun urutannya tidak akan di-maintain karena dia adalah sebuah set. Kita juga bisa gunakan kurung kurawal seperti ini ya. Kita definisikan 1A, 1, 2, 3 ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita gunakan seperti ini ya? Jadi kita misalkan ada definisikan angka satunya 2 kali ya, maka dia hanya akan tercatat sekali saja di dalam myset-nya ya. Karena apa ya? Karena kembali ke sifatnya tadi, dia tidak ada objek, 2 objek atau lebih yang identik. Dia pasti distinct elements, pasti unik, dan urutannya tidak di-maintain gitu ya. Ini beberapa contoh lainnya gitu ya. Ini adalah empty set, set yang shortcut initiation, duplication dia di-ignore, dia bisa berisi different types ya di dalam sebuah set, bisa dikombinasikan, kita bisa gunakan constructor di sini. Oke, order tidak di-maintain di dalam sets. Oke, yang common di dalam set operator adalah beberapa operasi yang juga sering kita jumpai di data structure lain ya, mencari panjang, membership operator, kemudian kita lakukan iterasi, itu mekanismenya sama dengan tipe data yang lainnya. Kita juga bisa melakukan penambahan ya. Di sini kita bisa lakukan penambahan kalau di set, kemudian kita lakukan update, kemudian remove ya. Jadi dia kalau dia bisa dilakukan seperti ini mengindikasikan dia adalah tipe data yang mutable ya. Kita bisa lakukan modifikasi gitu ya. Nah, oke, kemudian kita bisa lakukan remove ya. Kemudian di sini juga ada discard juga gitu ya. Nah, apa perbedaan menghapus menggunakan remove dan menggunakan discard? Kalau remove dia akan menghasilkan error apabila elemen yang hendak kita hapus itu tidak ada di dalam set gitu ya. Jadi misalkan ya kita punya my set di sini, isinya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sementara kita ingin melakukan removal angka 7. Nah, ini dia pasti akan error gitu ya. Karena di sini tidak ada angka 7-nya. Nah, sementara kalau kita gunakan discard, dia memang tidak akan terjadi apa-apa gitu ya, tapi dia tidak akan error ya. Kalau kita print sebenarnya mindset-nya tetap tidak terjadi apa-apa kalau menggunakan discard. Namun kalau menggunakan remove, jika elemennya tidak ada, ya dia akan error. Ya, kalau kita menggunakan elemen yang ada, maka dia akan menghasilkan setnya yang termodifikasi. Ya, bisa dilihat di sini kita discard angka 4, kita akan mendapati set yang baru adalah sebagai berikut. Ya, set yang baru tidak ada angka 4-nya. Jadi kita bisa gunakan remove juga di sini, akan menghasilkan output yang sama. Ya. Oke. Ya, kita bisa gunakan shallow copy ya, seperti yang kita sudah pelajari di list juga ya, kalau saya tidak salah. Jadi mindset-nya bisa kita copy juga gitu ya. Bisa kita clear juga, bisa kita update elemen di dalam setnya gitu ya. Nah, kemudian untuk operator-operator yang khusus pada set ini adalah beberapa operator matematis gitu ya. Di sini kita bisa mencari intersection ya, irisan antara
kedua atau lebih set gitu ya. Misalkan kita punya 2 set, kita mencari intersection-nya, kita mencari difference-nya ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita gunakan union, symmetric difference, subset, and superset ya. Contohnya seperti ini ya, kalau kita gunakan intersection, misalkan ada A, B, C, D, dan C, D, E, F, maka intersection adalah mencari yang keduanya ada, gitu ya, yang ada di kedua set tersebut. Oke, kemudian kalau kita gunakan difference ya, misalkan A minus B, gitu ya, berarti mencari nilai A yang tidak ada di set atau himpunan B, gitu ya. Begitu juga kalau kita B minus A ya, B set minus A set ya, berarti kita hanya mendapatkan nilai E dan F saja ya, karena itu adalah elemen yang ada di set B namun tidak ada di set A. Itu difference. Kalau union dia gabungan ya dari semuanya jadi aset kalau di union. Ini caranya ada 2 ya. Kalau misalkan kita gunakan simbol ya seperti ini, kalau intersection, difference menggunakan minus, kita juga bisa menggunakan method seperti ini gitu ya. Jadi misalkan aset min bset ini ekuivalen dengan aset dot difference bset gitu ya. Begitu juga dengan union ya, ini menggabungkan semua elemennya. Kemudian ada symmetric difference gitu ya. Jadi di sini kebalikan dari intersection ya, yang hanya mengcover yang beririsan saja, ini mencari elemen-elemen yang tidak saling beririsan gitu ya. Jadi keduanya di A dan B namun tidak saling beririsan gitu ya. Jadi hasilnya adalah A, B, E, dan F. Kita juga bisa gunakan is subset ya. Jadi ini konsepnya sama dengan himpunan di matematika yang basic gitu ya. Jadi apakah dia adalah subset atau dia adalah superset dari set yang kita hendak cek gitu ya. Jadi misalkan di sini kita ada small set dan big set gitu ya. Kita akan mengecek apakah small set ini adalah subset ya atau subhimpunan dari big set yang kita tuliskan di sini. Cara menuliskannya bisa menggunakan kurang dari sama dengan ya, kalau misalkan is subset. Kalau is superset bisa menggunakan lebih dari sama dengan gitu ya. Yaitu beberapa metode kunci yang khusus ada di dalam tipe data set atau himpunan gitu ya. Oke. Ya, di sini juga ada set comprehension juga ya. Caranya hampir sama dengan list comprehension, sama aja gitu ya. Cuman bedanya dia hanya dibentukan inisiatornya gitu ya, konstruktornya. Jadi kalau di list kita gunakan kurung siku, di sini menggunakan kurung purawal. Itu saja perbedaannya. Ya, kalau kita gunakan set comprehension. Di dalamnya ini kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalkan bingung dengan caranya membaca ini gimana ya, bayangkan saja for C in DDP Kusuka ini kita keluarkan, kemudian kita di setiap iterasi ya kita list down yang ada di depannya ini ya. Berarti C ini menunjukkan elemen di setiap iterasi DDP Kusuka ini ya. Oke, kita juga bisa ya walaupun kita by default set itu tidak memaintain order ya, kita bisa gunakan operasi sorted untuk mengurutkan berdasarkan value-nya. Oke, ini juga konsep yang cukup penting ya, antara kita melakukan copy dan kita melakukan assignment langsung gitu ya. Oke, jadi misalkan kita punya myset ya, yang isinya seperti ini. Nah, dengan kita melakukan copy dan melakukan assignment langsung, perbedaannya akan cukup kentara gitu ya. Jadi kalau misalkan kita
melakukan copy isi dari mySet gitu, ketika variabel aslinya kita lakukan modifikasi, maka myCopy kita lihat di sini tidak akan terpengaruh ya. Jadi kalau di sini mySet-nya kita remove, maka myCopy yang mengcopy isi dari mySet dia akan berdiri independen gitu ya. Jadi tidak akan terpengaruh. Nah, sebaliknya kalau kita lakukan assignment langsung, karena yang kita assign atau kita copy adalah reference-nya, ketika mySet ini dilakukan modifikasi, maka dia juga akan mengikuti operasi yang sama isinya. Ya, jadi misalkan B-nya ini sudah di remove dari mySet, maka myref copy di sini dia juga akan remove elemen B-nya. Yaitu perbedaan antara kita melakukan copy elemen dan assignment elemen ya terhadap variabel. Ya, kalau di set itu by default dia adalah tipe data yang mutable, kita bisa ubah. Kita juga sebenarnya bisa membuat frozen set ya, atau set yang sifatnya immutable ya. Sehingga kita tidak bisa melakukan operasi-operasi yang memodifikasi elemen pada frozen set ini gitu ya. Oke, mau tanya Pak, kalau ada true di set itu bagaimana? Ya, bisa saja gitu ya. Jadi seperti sifat di awal, kita kembali ke sifat yang ada di awal. Set ini consists of any kind of elements gitu ya. Jadi kalau di dalam pemrograman itu kita bisa isi dengan boolean, bisa kita isi dengan float number, kita bisa isi dengan integer, dengan string, dengan elemen-elemen yang kita sudah familiar sebelumnya. Itu juga bisa gitu ya. Kalau dicoba di print, apakah true-nya bakal hilang? Hilang seperti apa nih maksudnya? Kalau misalkan kita ya coba saja ya. Ya kalau kita buat seperti ini harusnya line 2. Oh iya, kita pakai remove di sini. Sekarang. Nah, maksudnya hilang mungkin ini ya, apakah kalau sebenarnya sama sih ya. Kalau misalkan kita definisikan tipe data apapun berkali-kali, dia hanya akan tercatat sekali saja gitu ya. Jadi seperti itu. True-nya bakal hilang atau bagaimana? Oke. Jadi dia juga bisa ya, masih bisa dia kita masukkan elemen boolean di dalam sebuah set gitu ya. Oke, ya. Dan mungkin cukup ini ya, cukup jarang ya, karena biasanya set itu isinya elemen-elemen yang kita olah, dan boolean mungkin kurang cukup praktikal untuk kita masukkan di dalam sebuah set. Tapi ya it's still possible. Oke, ada lagi mungkin sebelum saya lanjutkan ke frozen set? Oke, kalau sudah jelas, saya lanjutkan lagi. Ya, sebenarnya frozen set ini adalah set yang dia tidak bisa kita ubah ya. Jadi adalah set yang immutable ya. Simpelnya seperti itu ya. Kita tidak bisa melakukan operasi-operasi seperti addition, kita lakukan pop itu nggak bisa ya. Namun operasi matematis seperti subset, kemudian symmetric difference, union, dan seterusnya itu juga bisa gitu ya. Jadi cara kita inisiasinya mungkin kurang lebih cukup ada approach yang berbeda ya. Jadi kita bisa gunakan misalkan kita frozen set empty ya seperti ini, atau kalau kita mau isi ya kita bisa langsung definisikan dulu variabel di sini, bisa kita isikan
sesuatu yang iterable di sini, baru kita masukkan menjadi sebuah frozen set. Ya, jadi di sini kalau kita print, maka di sini akan terstate jelas bahwa dia adalah frozen set yang isinya 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi cara inisiasinya kita harus menggunakan constructor frozen set yang isinya kalau kita lihat di sini di suggestion-nya VS Code di dalamnya adalah sesuatu yang iterable gitu ya. Jadi objek-objek yang iterable di sini ya. Oke, kemudian kalau kita gunakan elemen lainnya itu juga masih bisa ya. Selama di dalam X-nya ini adalah elemen-elemen yang sifatnya iterable. Kita tambahkan false, itu seharusnya juga tidak ada masalah. Cuman urutannya memang agak sedikit berbeda-beda. Ya, dia tetap akan memaintain sifat yang sama dengan set, namun dia immutable ya. Kita tidak bisa melakukan modifikasi secara langsung terhadap objek yang sudah kita inisiasi. Oke ya, kalau kita recap di materi terkait dengan set, kita sudah belajar sifat-sifatnya ya. Kita perlu mengingat bahwa dia adalah tipe data yang berisi dari beberapa tipe data itu dimungkinkan ya, dan dia tidak ada elemen yang terduplikasi dan tidak ada urutan yang di order ya. Ya, walaupun di sini so far di saya ini ya beberapa kali ada case dia sempat terurut ya, namun ini bisa berbeda-beda antara tiap mesin, antara tiap operasi, itu bisa saja berbeda. Oke, ya untuk intersection, difference, union ini konsep matematika basic ya, kita cuma perlu mengetahui bagaimana pengoperasiannya di dalam Python. Iya, jadi kalau misalkan nanti Anda menemui persoalan-persoalan yang dia sebenarnya cocok untuk dimodelkan dalam himpunan, ya, kita bisa modelkan secara matematis dalam bentuk himpunan. Kemungkinan besar tipe data yang bisa kita gunakan dalam Python adalah set atau frozen set, tergantung dari apakah kita ingin membuat data tersebut mutable atau tidak. Ya, ini bisa juga dikerjakan gitu ya untuk latihan di rumah. Sebenarnya opsional, tapi saya sangat menganjurkan kalian mengerjakan dan mensubmit di slot code challenge ya, untuk bisa memperdalam pemahaman kalian terkait dengan materi yang saya sampaikan. Umumnya saya akan mencari soal-soal atau membuat soal-soal yang mirip-mirip dengan HackerRank atau LeetCode gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh reveal ya, boleh mengaku beberapa soal di UTS itu juga sangat persis ya dengan soal-soal di LeetCode dan HackerRank. Jadi kalau misalkan kalian sering berlatih tipe-tipe soal di LeetCode atau HackerRank seperti yang saya sampaikan di sini, ya otomatis ujian soal apapun akan sangat mudah gitu ya. Ya, contohnya seperti ini nanti silakan dibaca kembali permintaan soalnya seperti apa dan pastikan bisa menghasilkan output yang sama gitu ya. Sebenarnya untuk latihan lainnya itu juga saya encourage Anda untuk menggunakan HackerRank gitu ya. Sebentar. Saya juga sudah harusnya ada sih ya. Ini ada ya, di sini ada banyak sekali soal-soal dan juga pendalaman terkait dengan set. Nah, dan nanti ada banyak soal yang bisa
kalian gunakan di sini. Bisa gunakan Python 3 untuk mengerjakannya. Ya, kalau bisa di HackRank atau di LeetCode gitu ya. Di LeetCode ini juga ada. Kerjakan yang easy aja gitu ya. Jadi di LeetCode ini ada bermacam-macam topik, mulai dari yang sangat basic ya, seperti tipe data yang basic, menggunakan boolean saja solusinya, hanya satu line itu ada yang sampai topik yang cukup advance gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah jago di sini, mau interview dimanapun, technical interviewnya pasti akan mudah lah ya. Ya biasanya ya setahu saya sih beberapa company gitu ya, baik di Indo maupun di luar pasti menggunakan platform-platform seperti ini ya untuk melakukan testing technical ya di awal ya, sebelum interview tahap akhir. Well, anyway, ya silakan dicoba ya. Saya sudah sediakan resource-nya, jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, mungkin kita break dulu ya, 5 menit. Ternyata mengajar pas puasa cukup membuat mulut saya agak kering ya. Jadi saya minta izin dulu ya, 5 menit kita break dan kita akan lanjutkan ke materi terkait dengan dictionary. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan selagi break, silakan disampaikan atau ditulis di chat ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan materinya terkait dengan dictionary ya. Jadi ini tipe data terakhir yang kita akan bahas di hari ini. Oke, dan di hari Rabu nanti kita akan mulai berkenalan dengan pemrograman rekursif ya. Jadi mungkin agak cukup cepat ya karena kita kuliahnya akan terpotong libur Lebaran yang tahun ini alhamdulillah juga cukup panjang gitu ya. Oke, kita akan bahas terkait dengan dictionary ya. Jadi kalau secara definisi ya, jadi ini adalah tipe data yang isinya collection atau kumpulan dari pasangan key dan value. Nah, apa nih? Nah, key dan value. Nah, jadi ibaratnya sebenarnya kalau kita ingin mudah mengandaikan, kalau kita sudah familiar dengan list ya, kita pasti mengenal bahwa di list itu ada indeks dan ada elemennya gitu ya, ada value-nya. Jadi indeks 0 bisa berisi string, bisa berisi integer atau berisi tipe data apapun atau berisi list lagi, itu juga bisa. Nah, perbedaannya kalau di dictionary key-nya ini bisa dia ekivalen dengan indeks pada list, namun dia tidak hanya bisa berupa angka yang terurut gitu ya. Kalau di list, indeks itu kan terurut. Nah, di dalam dictionary key-nya itu bisa berupa string, integer maupun tipe data lain yang hashable gitu ya. Nah, apa yang tipe data apa saja yang hashable ya? Contohnya string, integer maupun ya string dan integer ya, seingat saya gitu ya. Yang dan itu yang common digunakan gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan di dalam list itu seperti laci yang diberi nomor. Nah, kalau dictionary ini semacam laci yang kita bisa beri nama khusus, tidak hanya nomor angka yang terurut gitu ya. Jadi itu yang perbedaan antara dictionary dan list ya. Jadi kita bisa bayangkan antara dua hal itu ekivalensinya seperti apa ya. Jadi kita kalau di list sekali lagi dia menggunakan indeks yang fix terurut menggunakan angka. Nah, indeks ini kalau di dictionary itu mirip dengan yang namanya key ya. Nah, apa kemiripannya? Ya, dia adalah kumpulan penanda yang unik gitu ya. Jadi key itu tidak boleh ada duplikasi ya. Yang mana di setiap key ini dia mengidentifikasi value tertentu gitu ya. Misalkan di dalam sebuah key yang isinya di sini matriks, misalkan di sini ya. Di dalamnya ada angka
satu, angka 2 atau angka berapapun gitu ya. Jadi itu definition general dari dictionary ya. Jadi kumpulan atau koleksi dari pasangan key dan value ya. Value itu data yang sama seperti kita gunakan di tipe data lainnya, dan key ini adalah penanda atau indeks yang dimodifikasi sesuai keinginan kita. Sifatnya tetap sama seperti indeks, dia unik dan ya tidak boleh ada duplikasi di dalam key-nya. Ya, jadi seperti ini ya, kalau kita menggunakan dictionary, kita buka dengan kurung kurawal. Di sini kita definisikan nama key-nya. Nama key-nya di sini, kemudian kita titik 2, dan di dalamnya kita isi dengan objek-objek dengan tipe data yang kita sudah familiar ya. Kita bisa isi dengan list di sini, kita bisa gunakan string, atau kita bisa gunakan integer maupun floating point. Yang perlu diperhatikan jadi di sini di dalam menginisiasi dictionary ya, misalkan kita punya dictionary di sini, ya, mungkin akan lebih familiar kalau kita buat kayak gini dulu ya. Key-nya ini, misalkan key-nya di sini, dan juga di sini value. Nah, key-nya ini harus objek yang hashable ya. Artinya objek yang primitif ya. Kalau kita gunakan string itu masih bisa. Tapi kalau kita gunakan key-nya ini sebagai key-nya ini sebuah list, maka dia tidak akan bisa gitu ya. Maka di sini akan ada type error, di sini unhashable type pada key-nya ya. Kalau kita definisikan seperti ini, dia tidak akan terjadi error gitu ya. Itu beberapa kunci dalam menginisiasi dictionary gitu ya. Jadi pastikan yang ada di dalam ini itu bisa dia hashable gitu ya. Jadi tipe data seperti string, kemudian integer, ya itu, atau juga floating point gitu ya, itu juga bisa kita gunakan sebagai key. Nah, yang tidak boleh terdapat duplikasi itu adalah key-nya. Sementara kalau value-nya itu bisa kita tulis berulang-ulang. Ya, itu beberapa sifat di dalam dictionary ya, seperti ini. Jadi kita di sini memiliki 2 elemen. Kalau kita cek ini panjangnya berapa, maka di sini akan return berapa pasang itu ya yang ada di dalam dictionary-nya. Jadi di sini ada 2 pasang key dan value-nya. Key yang pertama adalah 1.0 isinya value, dan key yang kedua ini namanya key dan isinya juga value. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya, ini tidak boleh ada duplikasi. Ya. Kalau ada duplikasi, maka di sini hanya akan tercatat 1 gitu ya. Seperti itu. Oke, itu untuk inisiasi dari dictionary ya. Kurang lebih visualisasinya seperti ini ya kalau kita menggunakan inisiasi seperti ini. Jadi key-nya kita bisa list dan value-nya kita asosiasikan ke key yang kita definisikan dan seterusnya gitu ya. Dan dictionary cannot have 2 items with the same key ya. Value-nya can be anything dan dia immutable gitu ya. Key-nya harus immutable ya. String, integer, tuples itu fine ya, tapi list itu tidak bisa ya. Jadi seperti yang kita sudah seperti yang sudah kita praktikkan tadi, kalau kita buat di key-nya itu list, dia akan throwing type error. Kita bisa coba juga ya kalau misalkan key-nya sama dan value-nya berbeda, ya maka di sini hanya akan tercatat 1 saja gitu ya. Seperti itu.
Ya, itu tercatat yang terakhir ya. Ya. Oke, ya itu ya beberapa sifat dari anatomi. Ya, key-nya harus immutable, value-nya bisa apapun, ya bisa kita isi tuple, kita bisa isi list, kita bisa isi string dan seterusnya. Kemudian key-nya tidak boleh sama. Kita bisa membuat juga nested dictionary gitu ya. Jadi ada dictionary di dalam dictionary sama seperti list ya, kita bisa buat list di dalam list. Ini juga nested dictionary, ini juga akan sering kita jumpai. Ya mungkin ini mirip-mirip ya kalau nanti sudah belajar terkait dengan web programming, ya ini API atau application program interface itu kurang lebih formatnya itu mirip-mirip dengan dictionary ya. Ya walaupun dia sendiri bukan dictionary ya kalau secara teknis. Tapi kurang lebih dictionary ini udah cukup mensimulasikan lah ya. Cara kita mengoperasikan tipe-tipe data ya seperti API tersebut. Cara kita mengakses elemen di dalamnya kurang lebih cukup ada kemiripan. Ya, ini ada beberapa cara untuk kita menginitiate dictionary ya. Kita bisa gunakan function zip ya. Function zip di sini membuat pasangan dari dua parallel list gitu ya. Jadi misalkan ada dua elemen yang iterable di sini ABC dan list 1 2 3, maka zip ini fungsinya adalah memasangkan huruf-huruf dan angka yang ada di sini ya, atau dua list yang kita definisikan. Jadi kalau zip ABC 1 2 3, maka dia akan isinya adalah list yang berisi tuple A1, B2 dan C3. Nah, ini masih belum merupakan dictionary. Nah, kalau kita ingin menjadikan hasil dari zip ini dictionary, kita bisa gunakan konstruktor DICT ya, atau dict di sini. Dict, zip, ABC dan seterusnya. Maka kita akan mendapati tipe data A1, C3 dan B2 gitu ya. Kenapa ini tidak urut ya? Karena hasil dari di sini ya ini harusnya urut ya, harusnya berurutan ya. Jadi diperskan antara ABC dan 1 2 3. Ya, di dalam dictionary kita juga bisa menggunakan dictionary comprehension ya. Perbedaannya ya sebenarnya cukup mirip ya, cukup mirip yang dengan yang kita sudah familiar di list comprehension. Perbedaannya adalah di sini yang kita definisikan di awal, variabelnya adalah dua pair ya, seperti ini ya, dua pairs. Jadi pasangan K dan V ini melambangkan key dan value dari for K, V, in di dalam di sini kita bisa isi function yang enumerate di sini artinya di setiap elemen huruf di sini akan dipasangkan dengan indeks seperti pada list sebenarnya ya. Nah, kalau kita ingin melakukan swapping key dan values-nya, yang key jadi values dan values jadi key, kita bisa gunakan dictionary comprehension juga ya. Contohnya seperti ini. Jadi V dan K ini for, KV, in di setiap items di dalam dictionary gitu ya. Jadi misalkan kita gunakan ini ya. Kalau kita implementasikan kodenya, maka ini sebenarnya akan menghasilkan dictionary yang isinya pasangan antara A, B, C, D, E, F, G dan diberi indeks karena dia fungsinya enumerate ya. Nah, kalau kita ingin switching, misalkan value-nya menjadi key dan key-nya menjadi value, kita bisa gunakan dictionary comprehension ya. Kita definisikan variabelnya di sini. Ini tinggal dibalik saja antara yang di awalnya di sini K dan V, di sini V dan K gitu ya.
Dan di sini kita iterasi di setiap items di dalam dictionary-nya, gitu ya. Jadi kalau kita print di sini, dia akan menghasilkan kebalikannya, gitu ya. Jadi A menjadi key-nya, B menjadi key-nya, dan seterusnya. Ya. Sementara 0, 1, dan seterusnya menjadi value-nya. Ini cara untuk melakukan swapping antara key dan values. Ya, dia adalah kumpulan data, tapi dia bukan sequence gitu ya. Jadi tidak ada order elemen di dalam dictionary ya. Jadi kalau misalkan ada deletion atau addition sebuah elemen di dalam dictionary, yaitu ordernya bisa saja berubah-ubah gitu ya. Nah, lalu kalau tidak ada order ya, tidak ada urutan di dalam dictionary, bagaimana kita mengakses masing-masing elemennya, ya kita bisa langsung menggunakan key-nya ya sebagai indeks. Nah, maka dari awal saya tadi sudah bilang ya bahwa sebenarnya dictionary ini kita bisa bayangkan sebagai list, namun indeksnya itu lebih bebas tipenya ya, selama dia immutable. Ya, kita bisa akses, misalkan di sini kita punya dictionary favorite food di sini, dan kita ingin tahu makanan kesukaannya John gitu ya. Jadi ini lebih lebih intuitif untuk memodelkan data seperti makanan favorit dari setiap orang gitu ya. Jadi instead of atau dibanding kita mengakses menggunakan indeks, akan lebih intuitif kalau kita menggunakan langsung key-nya. Dalam hal ini adalah nama orangnya misalkan ya. Misalkan kita ingin favorit food-nya John, Alex, kemudian Lionel, kita tinggal masukkan di dalamnya di sini bukan indeksnya tapi nama key-nya. Ini cara kita mengakses elemen pada dictionary. Nah, dictionary ini juga mirip dengan list, dia adalah tipe data yang mutable ya. Kita bisa melakukan perubahan secara langsung di sini ya. Kalau di list menggunakan indeks, kalau di dictionary menggunakan key. Ya, di sini misalkan kita punya existing dictionary, lalu kita ingin langsung mengubahnya, misalkan John yang awalnya apple dan banana, dalam bentuk list kita ubah menjadi kiwi saja. Atau kita bisa assignment seperti ini, favorite food-nya Alex kita ganti dengan isinya favorit food-nya Lionel, dan yang Lionel kita kosongkan ya. Ini kita bisa karena memang dictionary sifatnya adalah mutable gitu ya. Bisa kita lakukan perubahan objek ketika sudah diinisiasi secara langsung gitu ya. Well, oke, di antara A, B, dan C ini review saja, kira-kira mana inisiasi dictionary yang valid? Silakan dituliskan di chat. Kira-kira yang mana yang valid ya? Oke, artian C. Oke. Oke, yang lain silakan. Baru 3, baru 4. Ya, C. Oke. Ya, secara langsung sebenarnya yang valid bisa kita cek ya. Ya, seingat saya harusnya yang A ini juga valid. Ya. Oke, ya. Jadi yang jawab C ini benar ya, tapi yang jawab A ini seharusnya juga masih bisa. Ya, di overall memang secara kasat mata ya ini mungkin ini ya terlihat lebih convincing yang C ya, tapi sebenarnya jawabannya adalah 2 ya, antara A dan C. Nah, kira-kira kenapa B tidak valid? Apakah ada yang bisa menuliskannya di chat alasannya? Kalau C kan jelas ya, kita John, isinya tuple, ini juga sebenarnya juga
ini ya, key-nya ada yang tuple, ada yang string. Kalau dictionary ini key-nya adalah integer semua. Oke, ya betul Ardian dan Nabil. Kesalahan di inisiasi di poin C itu ada pada key-nya. Dia tidak hashable atau dia tidak immutable. Ya, jadi dia akan error di key-nya. Kita tidak boleh menggunakan tipe data yang non hashable atau non immutable atau yang mutable itu sebagai key. Ya, ya kenapa ya? Karena key ini kan ini ya sebenarnya kalau secara common sense, kenapa harus immutable yang ada di dalam key ya? Karena key ini melambangkan integrity ya. Artinya dia menjadi sesuatu yang unik yang menunjuk ke value tertentu ya, sehingga akan lebih baik sebuah bahasa pemrograman jika membuat key-nya itu tidak mudah diubah secara langsung gitu ya. Kalau misalkan dia mutable bisa diubah langsung akan cukup mengkacaukan datanya gitu ya. Well, oke, sudah cukup. Oke ya. Yang A ini juga valid ya. Yang A ini juga valid karena key-nya ini integer, malah lebih ini lebih common dibanding yang C ya. Yang C ini juga valid karena yang di dalamnya ini tuple ini juga immutable sehingga bisa dijadikan key. Oke, bagaimana kita mengkonvert ini menjadi dictionary? Sebenarnya straightforward, jawabannya ada ya. Kita bisa menggunakan dict dan zip function gitu ya. Kita zip dulu keys and values-nya, kemudian kita convert itu menjadi sebuah dictionary menggunakan constructor dictionary. Ya, ini beberapa operations yang cukup common, yang cukup umum di dalam sebuah dictionary. Kita bisa mencari panjangnya, membership operation, maupun mengiterate-nya itu juga dengan cara yang sama dengan tipe data yang lain. Ini juga bisa dipelajari juga, banyak sekali ya. Kita bisa melakukan clearing, mengupdate dictionary, melakukan copy, melakukan pop ya. Pop di sini kita remove key-nya, tapi key yang terhapus tersebut kita return value-nya. Kemudian pop item di sini remove the last inserted key value pair, jadi elemen terakhir yang ditambahkan itu kita hapus. Kita bisa get key untuk mendapatkan mengakses value dari key tertentu dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau items di sini isinya adalah list yang berisi tuple yang isinya pasangan key dan value-nya gitu ya. Ini beberapa cara untuk printing all the key. Kita cukup mengiterasi seperti ini. Kemudian memprint key value pairs bisa seperti ini. Kemudian values-nya ya seperti ini. Ya, jadi kalau kita lakukan iterasi seperti biasa, seperti kita pada list, kita hanya akan mendapat key-nya, tapi kalau kita ingin mendapatkan values-nya, yang diiterasi bukan mydict-nya, tapi mydict.values. Kalau ingin pasangan keduanya, mydict.items, ya, dictionary.items-nya. Ini sorting di dalam dictionary. Yang tersedia secara natural di Python adalah sorting key-nya ya, bukan value-nya. Sorting menggunakan value-nya itu juga dimungkinkan, namun caranya cukup advance gitu ya. Itu bisa nanti kalian eksplorasi dokumentasinya sendiri ya. Tidak ada function yang straightforward seperti ini untuk melakukan sorting berdasarkan value-nya. Kita bisa gunakan kita bisa gunakan exception juga di dalam dictionary seperti ini kalau mengantisipasi adanya
key error gitu ya. Misalkan key-nya tidak ditemukan atau ada permasalahan terkait dengan key-nya. Ya, ini ada beberapa latihan juga ya. Jadi nanti mungkin saya akan kompilasikan code challenge-nya. Silakan nanti selain mengerjakan worksheet yang sudah saya siapkan, nanti juga saya encourage untuk mengerjakan praktik coding menggunakan dictionary, set, dan tuples. Ya, di sini ini yang cukup basic ya, bagaimana kita memprinting all values, all keys, all key and value pairs, dan seterusnya gitu ya. Dan ini juga challenge selanjutnya ya, yang ini kalau nggak salah saya juga dapatkan dari HackerRank juga ya. Dari HackerRank silakan nanti dibuat sebuah function yang isinya, yang inputnya adalah sebuah string dan outputnya adalah dictionary yang berisi huruf sebagai key-nya dan frekuensi kemunculannya sebagai values-nya. Ini problemnya masih cukup simple gitu ya. Jadi kalau misalkan dirasa challenge ini kurang challenging, bisa cari lebih lanjut di HackerRank gitu ya. Itu banyak sekali tantangannya. Oke, ya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan dictionary? Well, oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan terkait dengan dictionary, saya rasa cukup dulu ya untuk sesi hari ini. Kita berakhir lebih awal dari sesi yang seharusnya. Silakan waktunya dipergunakan untuk mengerjakan worksheet ya. Khusus di bulan puasa ini saya akan extend deadline worksheet-nya menjadi jam 2 siang ya, biar ya ada semacam fleksibilitas gitu ya untuk mengerjakan. Mungkin ada yang berpuasa di sini dan cukup energinya cukup terkuras, mungkin ya saya berikan waktu lebih untuk mengerjakan worksheet-nya. Tapi tetap wajib dikerjakan untuk worksheet-nya, dan untuk latihan codingnya ini sudah ada beberapa. Nanti saya akan kompilasikan dan saya harapkan kalian mengerjakan nanti dan dikumpulkan di dalam submission di skill. Oke, memang tidak wajib, tapi akan sangat menentukan apakah nanti akan mendapat tambahan nilai atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya nilai itu kan konsekuensi dari effort gitu ya. Jadi saya asumsikan kalau dia extra miles gitu ya, mengerjakan sesuatu yang opsional, saya akan menganggap yang bersangkutan itu sudah working hard enough untuk bisa memahami pemrograman dasar di DDP1 ini. Well, oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat diambil manfaatnya dan berguna untuk Anda sekalian dalam memahami pemrograman dan computer science secara lebih advance ke depannya. Oke, cukup sekian. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.